novel Raja Tertinggi. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like videonya jika Anda menyukai ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Bab 2021. Tidak, aku mohon padamu, Zoumi, aku mohon padamu. Omi memandang Yunzi, dan tiba-tiba menyadari bahwa cewek ini agak seperti tidak mengenali betapa arogan dan sombongnya dia dulu, dan betapa kejam dan berpikiran tinggi dia, dan tidak bisa dianiaya sedikit pun. Tapi sekarang, itu adalah kebalikannya, seolah-olah dia telah menjadi wanita yang lembut. Omi melambaikan tangannya, baiklah, baiklah, silakan. Terima kasih, aku pasti akan kembali dalam 3 hari. Kata Yunzi penuh terima kasih. Omi memandang kepergiannya ke belakang, agak bingung. Bagaimana kepribadian seseorang bisa berubah begitu banyak? Mungkinkah terakhir kali Omi membuat jiwanya sakit? Apakah itu benar-benar menakutkan? Dia telah sangat diyakinkan oleh Omi. Omi berhenti peduli padanya dan terus berkultivasi sendiri. Belindama juga mencoba berkultivasi sendiri. 3 hari kemudian, Yunzi benar-benar kembali ke penginapan pagi-pagi sekali. Yunzi pertama kali datang ke kamar Omi. Kembali. Itu, Komi, ada yang bisa saya bantu? Tentang Anda yang ingin mengambil first class immortal. Saya bisa pergi dan memohon pada paman saya. Paman saya tahu Master Xiantian level 2 dan dapat memperkenalkan Anda kepada mereka sehingga Anda dapat berhasil menilai Xiantian level 1. Kata Yunzi. Omi berkata, aku khawatir kamu ingin pulang sendiri. Jika saya telah menguji ke Master Pil Immortal kelas 1 sebelumnya, saya bisa kembali lebih awal. Tidak perlu, seluruh keluarga pamanmu bukan orang baik, mengapa aku harus memohon padanya? Selain itu, aku tidak terburu-buru, jadi bagaimana jika aku menunggu 1,5 tahun? Oh, Yunzi sedikit tertekan. Omi berkata, 3 hari ini, bersenang-senanglah. Bagus. Omi tahu bahwa dalam 3 hari ini, Yunzi dan sepupunya telah pergi ke semacam gunung wisata naga untuk bermain. Selain itu, sepupu Yunzi juga memperkenalkan Yunzi kepada seseorang saat dia di sana, yaitu Yunzi secara tidak langsung dijebak. Pada kencan buta, orang yang diperkenalkan itu bernama Gusiba. Kuil Kunoba sangat kuat di benua Faifian atas dan memiliki kekuatan bahkan lebih dari paman Yunzi. Itulah sebabnya sepupu Yunzi memperkenalkan sepupunya ke Kuil Kunoba, berharap itu akan berhasil, sehingga kekuatan keluarga yang mereka juga bisa lebih solid. Pada saat ini, di kediaman Yang. Ayah, kami kembali dari Gunung Turnaga. Vaner, bagaimana permainannya? Bagus, itu menyenangkan. Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya tentang Yunzi, dan Guseba itu. Hehe, tentu saja, sepupu Yunzi juga bersenang-senang. Guziba bertemu sepupu Yunzi, dan bersenang-senang bermain bersama beberapa hari terakhir ini juga. Bagaimana kesan Guseba tentang Yunzi? Paman Yunzi bertanya dengan prihatin, bukan karena dia benar-benar peduli dengan peristiwa kehidupan Yunzi. Paman Yunzi, bernama Yang Qilu, adalah seorang immortal prabumi yang kuat, memiliki kekuatan yang mirip dengan Kaisar Kerajaan Yunluo Immortal, tapi dia bukan orang yang sangat kuat di benua Yama dari murid atas, dan posisinya tidak aman. Namun, keluarga Gusiba itu jauh lebih kuat daripada keluarga Yang Qilu, dan kakek Gusiba adalah pembangkit tenaga listrik immortal di tengah bumi. Oleh karena itu, Yang Qilu sangat berharap agar Gusiba dan Yunzi bisa saling menyukai. Hal ini, Yang Qilu juga telah memberitahu Yunzan sebelumnya. Tepatnya, Yunzan meminta Yang Qilu untuk membantu mencari benua Feiyan atas untuk melihat apakah ada orang baik yang bisa diperkenalkan kepada Yunzi. Bagaimanapun, Yunzan juga membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, dan jika Gujiba dan Yunzi bisa menjadi sukses itu akan bermanfaat bagi kerajaan abadi Yungong dan dia, Yang Qilu. Fan yang tersenyum acuh tak acuh dan berkata, ayah, pertama kali Gujiba melihat sepupu Yunzi, matanya lurus. Anda tidak memikirkannya, dengan kecantikan Yunzi, bagaimana mungkin Gujiba tidak menyukainya? Ketika Gujiba kembali hari ini, dia bahkan bertanya padaku tentang bagaimana perasaan Yunzi tentang dia. Bagus, bagaimana perasaan Yunzi tentang Guseba? Yang Qilu sibuk bertanya. Sepupu Yunzi, Yang Fan menghela nafas, ayah, sulit untuk mengatakan tentang ini. Beberapa hari terakhir bermain di Gunung Turnaga, Gusiba tidak banyak berinteraksi dengan Yunzi, saya juga tidak dapat melihat arti Yunzi, saya juga berharap untuk membiarkan Yang Xin dan gadis-gadis lain, untuk berbicara tentang mulut Yunzi. Ya, akan lebih baik jika berhasil. Aku sekarang khawatir tentang Zoumi itu, yang memiliki bakat yang baik. Aku ingin tahu apakah Yunzi memiliki perasaan lain untuknya. Sayangnya, kekuatan Gujiba tidak sehebat Yang Feng, bahkan Yang Feng dikalahkan oleh Zoumi. Gujiba bahkan kalah bersaing dengan Zoumi. Karena itu, jika Gujiba ingin mengejar Yunzi, Zoumi adalah rintangan pertama. Yang Fan mendengus, ayah, saya sudah bertanya. Sepupu Yunzi mengatakan bahwa dia dan Zoumi hanya berteman. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengannya, apalagi menyukainya. Jadi yang terbaik. Ayah tidak perlu khawatir sama sekali, meskipun kekuatan dan bakat Zoumi berada di atas Gujiba, tetapi, untuk berkeliaran di dunia abadi, semua orang tahu bahwa itu didasarkan pada hubungan dan di belakang panggung. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, apa intinya tidak ada di belakang panggung, mungkin suatu hari seseorang yang kuat akan melihatnya dan menghancurkannya dengan tamparan. Tatapan Yang Fan membawa rasa peringatan, seolah-olah, mungkin suatu hari, dia mungkin menjadi orang yang menamparkan Omi. Kematian. Yang Qilu menganggukkan kepalanya. Memang, tidak peduli seberapa kuat bakatnya, tidak ada di belakang panggung yang tidak berguna, dan Yang Qilu tidak pernah menempatkan Omi di matanya sama sekali, meskipun Omi telah membubuhi putranya yang jenius Yang Feng, tetapi di mana jadi bagaimana, jika dia mau, dia bisa membunuh Omi dengan sekejap mata. Di penginapan, Omi juga berbicara dengan Yunzi. Orang itu bernama Gusiba, dia tidak buruk kan? Tanya Omi pelan. Ah, bagaimana kamu tahu?
Yunzi terkejut. Ingat, aku tuanmu. Jiwamu didedikasikan untukku. Apakah ada yang tidak aku ketahui? Kata Omi. Tubuh Yunzi terkejut. Sebenarnya, Omi mementaskan beberapa misteri. Omi bisa melihat apa yang dilihat mata Yunzi dan bisa mengendalikan jiwanya. Tapi Omi tidak bisa merasakan apa yang dipikirkan Yunzi di dalam. Omi tersenyum. Jangan gugup, aku tidak akan ikut campur dalam pernikahanmu. Kamu bisa jatuh cinta dengan siapapun yang kamu suka. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan menyukai Guseba itu, meskipun sepupuku dan sepupu mereka menjebak kita. Omi bertanya, Guseba itu, apakah itu kuat? Sepertinya benua Feiyan atas dalam peringkat ke-150 dari peringkat immortal pramanusia. Omi berkata dengan jijik, dalam 150, saya bisa mencubitnya dengan ibu jari kecil. Tidak heran Anda tidak memandang rendah dia. Bukan karena itu aku tidak memandang rendah dia. Meskipun dia tidak sekuat kamu, dia sudah jenius untuk menjadi peringkat 150 di sini. Apalagi, garis keturunan keluarganya bahkan lebih besar dari pamanku, dan kakeknya adalah pembangkit tenaga listrik abadi meter, yang tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki Gujiba, dia dan saya setidaknya dari pintu ke pintu. Baiklah, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Yunzi berbalik dan berjalan pergi. Omi mendengus, lagi-lagi dengan latar belakang panggung. Omi sudah mengalami terlalu banyak dari alam fana. Namun, itu juga menunjukkan bahwa dimanapun itu, hubungan sangat penting. 2022. Omi. Pada saat ini, suara Omi terdengar di benaknya dari Raja Iblis 9 Taois. Ah, Raja Iblis Senior, kamu akhirnya menghubungiku lagi. Omi sangat gembira, dia pikir dia harus menunggu selama 1,5 tahun, tapi dia tidak menyangka akan menghubunginya secepat ini. Apa yang kamu inginkan? Raja Iblis bingung. Raja Iblis Senior, saya mengalami sedikit kendala dalam menilai Master Pil Immortal kelas 1 di benua Yama atas, saya butuh bantuan dari Anda. Tentu saja bisa, aku akan menanyakan hal yang sama padamu, katakan padaku, bantuan apa? Bajingan Xian dan Hole itu, orang-orang di kantor penilaian sombong sekali, kataku otodidak, dia pikir aku telah menghina profesi, aku harus memiliki master untuk dinilai. Sederhana saja, aku akan memberitahu Star Luo dan melihat apakah dia punya waktu, kalian bisa bertemu. Dengan wajah Star Luo, tidak sulit untuk menyelesaikan ini. Kata Raja Iblis 9 Dao. Omi tersenyum, dia bahkan tidak mengatakan Raja Iblis yang mengatakannya lebih dulu. Raja Iblis Senior, keluarga Star Luo, apakah itu sangat kuat? Seberapa besar? Kekuatannya besar atau kecil, di mana juga tergantung pada siapa yang harus dibandingkan dan di mana, saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya hanya tahu bahwa Star Luo keluarganya memiliki immortal atas. Wow sialan, dewa atas itu bahkan lebih kuat dari dewa bumi. Omi agak memandangnya, karena itu benar-benar tidak mudah untuk berkultivasi menjadi dewa atas berapa miliar tahun yang dibutuhkan. Baiklah, saya pergi untuk memberitahu Star Luo, saya akan menghubungi Anda nanti. Raja Iblis 9 Dao segera pergi untuk memberitahu orang lain yang dia kultivasi. Di sebuah taman abadi yang megah dan megah, seorang wanita tiba-tiba membuka matanya. Senior, Xing Luo, bahwa Omi telah tiba di benua Feiyan atas dan mengalami masalah, apakah nyaman bagimu untuk bertemu dengannya? Tentu, di mana dia sekarang? Aku akan menyuruh pelayanku pergi dan mengundangnya. Bagus. Beberapa jam kemudian, seorang pria datang ke penginapan tempat Omi menginap. Halo, apakah kamu Omi? Saya, Nona Staro mengirim saya untuk menemukan Anda. Dia meminta saya untuk membawa Anda ke rumahnya. Oke, aku mengerti, ayo pergi. Omi menunggu lama. Tolong. Pelayan itu sangat hormat. Seseorang yang dapat diundang ke rumah harus menjadi tamu yang mulia dan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Nona Xing Luo. Omi segera tiba di tempat yang sangat khusyuk. Di sebuah taman, ada sebuah pavilion yang terbuat dari bunga dan pohon. Seorang wanita berpakaian putih bersih ada di dalamnya. Wanita ini, yang kecantikannya tak tertandingi, dan bunga-bunga di sekitarnya tampak menjadi redup di bawah wajahnya yang menakjubkan. Wow, ini Star Luo. Kenapa cantik sekali? Omi tercengang saat melihatnya dari jauh. Pelayan itu berkata, Nona Xing Luo sedang menunggumu di taman, jadi masuklah. Setelah mengatakan itu, pelayan itu pergi terlebih dahulu. Omi mengikuti jalan taman dan memasuki pavilion bunga itu. Star Luo segera menoleh dan tersenyum. Halo, kamu pasti Zoumi. Omi berkata, nama asli saya adalah Omi, sebelumnya dikenal sebagai Zoumi, temui Nona Xing Luo. Omi, silakan duduk. Bintang Luo mengangkat tangannya sedikit. Omi duduk dengan menahan diri, aneh rasanya Omi gugup sendirian dengan wanita cantik seperti itu. Omi, kamu dan aku sama-sama murid dari 9 iblis Taois, jadi tidak perlu sopan di depanku. Dan N. BSP. Oke. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari saya, jangan ragu untuk mengatakannya. Ini bukan masalah besar, saya akan mengambil penilaian Master Pil Immortal kelas pertama, ini agak kasar. Saya pernah mendengar bahwa Anda telah mempelajari semua teknik Immortal Pil Anda sendiri, kapan benar-benar? Tanya Bintang Luo dengan ragu. Tentu saja, saya juga harus mempelajarinya sendiri karena saya tidak mencari master, tetapi saya tidak berharap untuk benar-benar berhasil. Sangat disayangkan bahwa teknik pil abadi sulit untuk dilatih, tetapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan jika saya ingin membawanya ke tingkat berikutnya di masa depan. Star Luo berkata, jangan khawatir, karena Anda dan saya ditakdirkan untuk satu sama lain. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda dengan apa yang saya bisa. Saya akan memperkenalkan Anda kepada Master Pil Immortal, dan Anda dapat memujanya. Sebagai tuanmu, terima kasih Nona Bintang Luo. Tidak perlu sopan. Omi bertanya, tuan yang Anda bicarakan itu, berapa level Master Pil Immortal dia? Dalam hati, Omi berkata, apa yang diperkenalkan Star Luo jelas tidak buruk, setidaknya level 3 atau bahkan level 4.
Star Luo berkata tanpa ragu-ragu, Master Pil Immortal kelas 2. Apa? Omi bertanya-tanya apakah dia telah mendengarnya dengan benar. Dengan statusnya, level kedua terlalu bagus untuk diperkenalkan. Star Luo tersenyum. Saya tahu bahwa di dalam Anda mungkin sedikit menghina. Tetapi jika Anda benar-benar merasa bahwa itu lebih rendah, saya dapat memperkenalkan Anda ke Master Pil Immortal tingkat ketiga. Namun Anda tidak boleh menyesalinya. Omi berkata, Nona Star Luo, bagaimana saya bisa menghina? Saya tahu bahwa Anda pasti memiliki alasan untuk memperkenalkan Master Pil Immortal level 2 ini kepada saya. Tentunya level 2 ini lebih baik daripada level 3 itu, kan? Star Luo mengangguk. Kamu benar jika kamu berpikir begitu. Sejujurnya, Master Pil abadi yang kuperkenalkan padamu, dia adalah sahabatku. Ah, teman wanitamu, seorang wanita. Omi terkejut. Ya, awalnya saya agak khawatir. Bagaimanapun juga, Anda terkenal sebagai orang cabul nomor satu di kehidupan Anda sebelumnya. Tetapi saya melihat bahwa bakat Anda dalam Immortal Pil benar-benar bagus. Jadi saya akan mengambil risiko dan merekomendasikan Anda. Untuk BFF saya, tentu saja, saya tidak tahu apakah BFF saya akan menerima saya atau tidak. Saya akan mencoba untuk memberikan kata yang baik untuk Anda. Omi tersenyum. Itu, apa yang begitu ajaib tentang BFF Anda sehingga Anda pikir dia lebih baik daripada Master Pil Immortal tingkat ketiga? Oh, BFF saya adalah seorang jenius pil abadi. Dia berspesialisasi dalam bidang ini. Dan pada usia muda, dia menjadi Master Pil Abadi level 2, dan dia adalah wanita yang paling banyak dikejar oleh talenta muda di Pulau Upper Velos. Tentu saja, saya merekomendasikan dia kepada Anda, bukan karena dia jenius tetapi karena, BFF saya adalah murid dari Master Pil Immortal peringkat 4. Ah, seorang murid dari Master Pil Immortal peringkat 4. Benar, jadi dalam jangka panjang, itu yang terbaik untukmu. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan aku memuja guru pilar abadi peringkat 4 itu sebagai muridku? Tanya Omi. Star Luo hampir mati karena marah dan berkata, Omi, ada beberapa hal yang tidak pandai saya katakan. Jika saya mengatakan terlalu banyak, Anda mungkin berpikir saya meremehkan Anda. Master Pil Immortal tingkat keempat. Keberadaan seperti apa itu? Itu. Bahkan saya, orang-orang bahkan tidak akan melihat saya. Mengapa Anda pikir Anda harus menyembahnya? Dengan memuja teman wanita saya sebagai murid Anda, setidaknya, Anda secara tidak langsung dapat mempelajari keterampilan Master Pil Immortal peringkat 4 itu. Mengapa saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa lebih baik untuk menyembah teman wanita saya daripada menyembah pilar abadi kelas 3 itu? Terima kasih, Nona Bintang Luo. Terima kasih kembali. Jadi, saya sekarang. Apakah Anda ingin pergi untuk memberi penghormatan kepada Master terlebih dahulu? Atau apakah Anda ingin pergi untuk menilai Master Pil Immortal kelas 1 terlebih dahulu? Bintang Luo ragu-ragu dan berkata, mari kita beri penghormatan dulu. Omi berjalan ke gerobak binatang berasap dan meninggalkan rumah Star Luo. Omi dan Star Luo keduanya duduk di gerobak binatang dan tampak agak canggung. Star Luo berkata, Omi, aku tidak bisa menjamin bahwa sahabatku pasti akan menganggapmu sebagai murid. 2023. Tentu saja, ada baiknya kamu bisa merekomendasikannya untukku. Aku juga tahu jika aku tidak memiliki master, tidak mungkin bagiku untuk melanjutkan. Bagus kalau kamu mengerti. Seni Immortal Pil, tidak ada yang akan menyebarkannya. Selain beberapa pengenalan tingkat rendah untuk Immortal Pil, kamu tidak akan dapat menemukan buku substansial tentang Immortal Pil. Omi mengangguk. Jangan berpikir bahwa ada perpustakaan dengan lebih banyak buku tentang Immortal Pil. Ini tidak mungkin. Setiap Immortal Pil Master tidak akan dengan mudah meneruskan teknik Immortal Pil mereka. Ini juga alasan mengapa Immortal Pil Master begitu langka. Tak lama kemudian, ia tiba di suatu tempat dengan lingkungan yang indah dan tidak ada kotoran di udara. Tempat itu sunyi. Satu-satunya yang sunyi adalah kicau serangga dan burung. Ini adalah rumah sahabatku. Oh, jangan masuk dengan matamu, dan jangan bicara atau membuat gerakan yang tidak senonoh. Kamu harus tahu bahwa sahabatku, yang hampir merupakan wanita paling menarik bagi pria, dan para pria muda yang mengejarnya hampir semuanya abadi, dan bahkan ada beberapa makhluk abadi yang ingin mengejarnya, dan jika kamu berani tidak sopan dengan cara apapun, kamu harus tahu itu. Aku bahkan tidak tahu sekarang apakah aku menyakitimu dengan melakukan itu. Starro menghela nafas. Oh, orang yang bisa menyakitiku bahkan belum lahir, kata Omi. Star Luo berkata, jangan terlalu percaya diri. Raja Iblis 9 Dao sangat kuat, bukankah dia juga terjebak? Semua yang telah Anda pelajari adalah keterampilan Raja Iblis 9 Dao. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyakiti kamu? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kebesaran langit dan bumi? Omi tiba-tiba tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Merasakan hawa dingin muncul di belakangnya. Yang benar, kalau dipikir-pikir. Mengatakan itu, dia berjalan ke halaman, dan tiba-tiba, ada aroma harum. Hanya saja, di pintu masuk halaman, dua pusat kekuatan Immortal tengah berjaga, mencegah siapapun mendekat. Dua kakak laki-laki, tolong bantu saya memberitahu. Star Luo dengan hormat berkata kepada dua pria Immortal yang menjaga pintu. Dengan status Star Luo, mereka bahkan tidak berani bersikap kasar di sini, jadi sudah jelas statusnya seperti apa. Teman wanitanya itu, ini Nona Star Luo, tidak perlu memberitahu, kamu bisa masuk langsung. Tuan Tianxiang mengatakan bahwa kamu datang dan pergi langsung. Bagus. Sing Luo membawa Umi dan memasuki halaman. Di halaman, gudang obat didirikan, dan sekarang di bawah gudang, seorang gadis dengan gaun bunga sedang melihat sesuatu dengan serius. Tianxiang. Ah, Sing Luo. Gadis itu butuh beberapa detik untuk sadar kembali. Tenka, sibuk. Tidak, setiap hari seperti ini. Kamu tahu bagaimana kami dalam bisnis ini. Masalah kecil bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Ah, benarkah?
Gadis itu memandang Omi, gadis bernama Tianxiang ini, merasa seperti dia milik gadis-gadis yang lebih sederhana dan pemalu. Pertama kali Omi melihat gadis ini, dia pikir dia sangat cantik, terutama gaun bunga yang dikenakannya, ketat dan longgar, membuat sosoknya terlihat sangat memikat. Wajahnya juga kelas 1, kulitnya putih dan lembut, seperti jika dia bisa mencubit air. Kecantikannya tidak kalah dengan Xing Luo dengan cara apapun. Namun, kecantikan adalah kecantikan, tetapi dia terlalu tinggi. Omi tidak bisa tidak menghasilkan perasaan tidak layak. Ini adalah pertama kalinya Omi akan melihat seorang wanita dan merasa tidak layak. Omi cepat-cepat mengalihkan pandangannya, takut orang akan mengira dia cabul. Tianxiang, izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya. Dia adalah adik laki-laki yang pernah saya kenal dari perjalanan saya di luar. Dia sangat berbakat dalam pil abadi, mengandalkan buku pil abadi untuk memulai buku harta karun, dan dia belajar untuk memperbaiki pil immortal kelas 1 sendiri. Saya melihat bahwa dia sangat berbakat, jadi saya membawanya kepada Anda untuk melihat apakah Anda ingin mengambil murid atau sesuatu. Kata Star Luo. Wanita bernama Tianxiang mengukur Omi, tetapi matanya tidak merasa terkejut. Mungkin dia tidak berpikir bahwa sulit untuk mempelajari cara meramu pil immortal kelas 1 sendiri. Omi sibuk berkata, adik kecil Omi, beri hormat kepada Tuan Tianxiang. Tidak. Tianxiang tampaknya juga sedikit pemalu, dan sibuk memberi isyarat kepada Bintang Luo untuk memberitahu Omi agar tidak memberi hormat. Star Luo berkata, Zhou Mi, Tianxiang bukanlah orang yang memberi banyak hormat, jangan ragu untuk melakukannya. Setelah mengatakan itu, Star Luo sekali lagi berkata kepada Tianxiang, Tianxiang, bibit yang bagus akan menang. Apakah kamu mempertimbangkannya? Oh, dia memang sangat berbakat dalam pil abadi. Mereka yang bisa belajar untuk memperbaiki pil abadi kelas 1 sendiri. Meskipun ada beberapa di masa lalu dan sekarang, tidak satu pun dari mereka akhirnya menjadi master di setidaknya tingkat ketiga. Namun, saya tidak berpikir untuk menerima seorang murid dan dia masih seorang pria. Saya seorang wanita, bagaimana saya bisa menganggapnya sebagai murid itu tidak baik. Tianxiang, kamu adalah master pil immortal level 2. Tentu saja kamu dapat menerima seorang murid, tetapi kamu masih sangat muda. Itu sebabnya kamu merasa malu untuk menerima seorang murid. Tidak, saya, bagaimana dengan ini? Karena ini adalah teman kecil Lu, itu juga teman saya akan membantu Anda membimbingnya. Jika ada yang Anda butuhkan, Anda bisa datang dan bertanya kepada saya, terima saja muridnya, oke? Starro, Tianxiang, jangan merasa tertekan, aku hanya cukup membawanya ke sini untuk melihatnya. Jika berhasil, yang terbaik, jika tidak, jangan. Kalau begitu, aku akan membantumu membimbingnya. Oke. Xing Luo mengangguk, merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Mentoring jauh dari menerima seorang murid. Menerima seorang murid setidaknya bisa memberikan nasihat. Mentoring hanya mengoreksi kekurangan orang lain, bukan mengajar. Tianxiang tidak pernah berpikir untuk menerima seorang murid. Lagi pula, dia masih sangat muda, dan dia sendiri masih harus dibawa oleh tuannya. Selain itu, teknik immortal pilnya diturunkan dari tuannya. Dia tidak berani melakukannya. Secara pribadi meneruskannya kepada orang lain lagi, kalau tuannya menyalahkannya. Zhou Mi, jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Tianxiang pasti akan tahu segalanya. Kata Bintang Luo kepada Omi. Bagus, kalau begitu aku akan meluangkan waktuku. Omi memiliki begitu banyak pertanyaan tentang Immortal Pill di dalam, bahwa dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan pertanyaan dalam 2 hari 2 malam. Ada begitu banyak pintu pengetahuan tentang Immortal Pill. Begitu saja, Omi bertanya, dan dalam sekejap, dia telah meminta selama beberapa jam. Bintang Luo sedang menunggu di sana dengan sedikit cemas. Mengapa ada begitu banyak pertanyaan? Namun, Tianxiang tampaknya tidak bosan, tetapi sangat sabar dalam menjelaskan kepada Omi, orang yang sangat sabar, dan Omi sangat menyayanginya. Segera, langit menjadi gelap, dan Omi telah mengajukan pertanyaan lebih dari setengah hari. Zhou Mi, sudah hampir waktunya, Tianxiang juga perlu istirahat. Omi tersenyum puas, bagus. Omi juga mengerti banyak, dan sebagian besar keraguan di hatinya juga teratasi. Saat ini, jika Omi kembali ke pemurnian, kualitas pil abadi kelas pertamanya pasti akan lebih tinggi. Sebelum pil abadi kelas 1 Omi hampir tidak dapat mencapai 2 tingkat kualitas, tetapi setelah kebingungan sore ini, Omi yakin bahwa dia bisa memperbaiki kualitas immortal pilnya menjadi 3 atau bahkan 4 level. Jangan melihatnya sebagai peningkatan kecil dari satu lapisan kualitas jika itu orang lain. Tidak ada yang tahu berapa tahun pengalaman dan uji coba terus-menerus yang diperlukan sebelum kualitas dapat dinaikkan satu lapisan lebih tinggi. Dan ada tidak tahu berapa banyak kesulitan yang diperlukan untuk menstabilkannya pada tingkat kualitas ini. 2024. Xing Luo berkata, Tianxiang, ini sangat sulit bagimu. Tidak apa-apa, teman kecilmu ini benar-benar berbakat. Dia tahu segalanya pada satu titik. Aku belum pernah bertemu orang yang begitu pintar, sungguh. Tianxiang berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, sungguh. Xing Luo memandang Omi dan tersenyum. Tentu saja, saya memiliki niat untuk membimbingnya, tetapi, selama setengah hari, dialah yang mengajukan pertanyaan kepada saya. Saya telah memberinya penjelasan, dan setiap kali saya memberinya jawaban atas keraguannya, dia sudah melewati saya pada satu titik. Tidak perlu saya untuk mengatakan lebih banyak, apalagi menjelaskannya berulang-ulang. Saya telah menjawab orang-orang sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka perlu dijelaskan berulang-ulang beberapa kali sebelum mereka hampir tidak mengerti itu, atau bahkan membutuhkan saya untuk menunjukkannya sendiri sebelum mereka mengerti. Dan Anda, teman kecil saya, membuat saya merasa terlalu mudah untuk membimbingnya, hanya dengan menggerakkan bibir saya. Tianxiang tersenyum. Setelah sebagian besar kontak hari itu, dia juga sedikit lebih terkesan dengan Omi. Kepintaran Omi membuatnya merasa melihat Omi semakin enak dipandang. Omi sibuk berkata,
Terima kasih atas bimbingan senior Tianxiang. Tang Mou bersyukur, hari ini sudah larut, jadi tidak nyaman bagiku untuk mengganggunya lebih banyak jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Tang Mou. Tianxiang bingung. Star Luo berkata, Tianxiang, sejujurnya, namanya di kehidupan ini adalah Omi, dan namanya di kehidupan sebelumnya, Zhou Mi. Dia mendapatkan kembali ingatannya dari kehidupan sebelumnya, jadi kedua nama itu bisa mewakili dia. Zhou Mi, bagaimana cara mengikutinya? Omi sendiri berkata, itu benar, sama seperti cabul nomor 1 Cloud Gong Immortal Kingdom, dalam kehidupanku sebelumnya, itu adalah dia. Tuan Tianxiang tiba-tiba menutup mulutnya, tidak percaya. Banyak gadis telah mendengar tentang reputasi Omi sebagai orang cabul nomor 1 di kehidupan masa lalunya, dan telah diludahi oleh gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia kemudian dibunuh oleh Gao Jian untuk orang-orang, beberapa gadis mungkin telah pergi untuk memusnahkan orang ini sendiri. Ingat URL, Kansu 8. Net. Oh, Bintang Luo tersenyum, ini hanya kehidupan masa lalu, dia berubah dalam kehidupan ini. Baiklah, kita pergi dulu. Tianxiang mengangguk sedikit waspada, mengetahui bahwa Umi adalah Zhou Mi di kehidupan sebelumnya. Tianxiang sedikit takut, dia awalnya adalah orang yang agak pemberani. Meskipun itu adalah kehidupan masa lalunya, bagaimana jika dia mendapatkan kembali ingatannya kehidupan masa lalunya? Bagaimana jika dia mendapatkan kembali sifatnya lagi? Omi meninggalkan rumah Tianxiang dengan mobil mewah Star Luo. Omi berkata, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menghubungi guru Tianxiang lagi. Pandangan terakhir yang saya lihat adalah waspada terhadap saya. Star Luo berkata, Tianxiang memiliki kepribadian yang agak jinak, dan prestise, Anda di kehidupan sebelumnya tidak hanya membuatnya takut, tetapi mungkin juga semua gadis. Oh, nama agung dari kehidupanmu sebelumnya. Omi merasa terlalu sarkastis untuk menggunakan kata gengsi. Maaf, saya tidak sedang menyindir, saya hanya berbicara tentang masalah ini. Tidak apa-apa, terima kasih banyak untuk hari ini. Anda membiarkan saya menjawab banyak-banyak pertanyaan tentang pil abadi. Kata Omi dari lubuk hatinya. Star Luo berkata, meskipun saya tidak tahu cara memperbaiki pil abadi, saya juga tahu bahwa dengan setiap kemajuan pil abadi, keraguan baru lahir, dan keraguan yang belum terjawab tidak akan pernah selesai. Memang, menjawab keraguan lama yang belum terjawab akan segera mengarah pada yang baru. Itu hal yang baik, itu berarti kamu telah meningkat. Ya, kualitas pil abadi yang saya perbaiki sekarang dengan percaya diri berada di tingkat ketiga. Jika Tuan Tianxiang tidak menjawab untuk saya hari ini, saya akan membutuhkan setidaknya 10 atau 8 tahun untuk mengetahuinya sedikit. Kamulah yang pintar, Raja Iblis Senior benar-benar tahu bagaimana memilih orang. Di masa lalu, orang-orang yang dipilih Raja Iblis semuanya jenius budidaya, tidak ada pil abadi. Omi awalnya ingin mengatakan bahwa dia juga pandai seni bela diri, tetapi ketika dia memikirkannya, alasan mengapa Omi baik dalam seni bela diri adalah karena dia telah menyempurnakan seni silence Raja Iblis. Star Luo juga dikultivasikan oleh Raja Iblis. Kata Star Luo juga telah menyempurnakan, bahkan menyempurnakan mantra yang lebih kuat, jauh lebih kuat daripada Omi. Jadi Omi tidak berani mengatakan kata-kata bangga tentang seni bela diri. Pada saat itu, Xing Luo mengeluarkan selembar kertas dari dadanya dan berkata, ambillah, ini adalah surat rekomendasi yang saya minta kepada Tianxiang untuk Anda. Apa? Mengenai surat rekomendasi untuk penilaian pil Immortal level 1, Anda memiliki surat rekomendasi ini dan kemudian pergi ke aula pil Immortal untuk penilaian. Tidak ada masalah lagi, dan tidak ada yang akan bertanya siapa tuan Anda. Terima kasih. Omi sibuk menyimpannya. Pada saat ini, gerobak binatang melewati jalan. Omi berkata, Nona Xing Luo, saya akan turun di sini. Apakah kamu tidak akan kembali ke rumahku? Tidak, penginapan tempat saya menginap ada di dekat sini. Saya akan langsung kembali ke penginapan, dan saya akan menilai Master Pil Immortal kelas 1 besok pagi. Star Luo mengangguk, baiklah, ada banyak ketidaknyamanan untuk pergi ke tempatku. Bagaimanapun, itu adalah malam yang besar. Lalu kapan kamu akan kembali ke Yunluo Immortal Country? Sapa aku saat kamu pergi. Kata Starlord. Omi berkata, ini masih dibutuhkan. Omi sebenarnya ingin melihat apakah ada kesempatan untuk berkonsultasi lagi dengan Master Tianxiang. Ya, bagaimana memiliki sesuatu, pergilah ke tempat bernama Xing Luo Fang, yang dimiliki oleh keluargaku, dan temukan seorang rekan bernama Xin. Dia akan menyampaikan kata-katamu untukmu. Oke, terima kasih. Kereta binatang itu perlahan menjauh dan menghilang di tikungan. Omi kembali berjalan kaki ke penginapan tempat dia menginap. Zhou-Mi, kemana saja kamu? Ketika Don Omi kembali ke penginapan, Belinda Ma tampak menunggunya dengan cemas. Pergi ke tempat teman. Don Omi tidak perlu menjelaskannya sejelas itu. Oh, Belinda Ma melihat nada suara Omi dan merasa agak bingung. Dia sangat mengkhawatirkannya, tetapi orang-orang sangat dingin. Omi melihat kehilangan di wajah Belinda Ma, dan merasa sedikit menyesal. Jadi dia berkata, jangan khawatirkan aku, ini sudah larut, kenapa kamu tidak tidur? Aku menunggumu. Pulau Upper Velos bukan tempat biasa, aku khawatir kamu akan menyinggung seseorang di sini. Jangan khawatir, baiklah, kamu mandi dan tunggu aku. Belinda Ma kaget, lalu tersipu, berbalik dan masuk ke kamarnya. Omi melihat punggung Belinda Ma dan tersenyum pahit. Setelah bertemu dengan wanita luar biasa seperti Star Luo dan Master Tianxiang hari ini, dia tiba-tiba merasa bahwa level Belinda Ma tidak menarik lagi. Omi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Wanita luar biasa seperti Star Luo dan Tianxiang sama sekali tidak layak untuk Omi saat ini. Omi datang ke kamar Belinda Ma dan menghabiskan malam tanpa sepatah kata pun. Pagi-pagi keesokan harinya, Omi bangun. Zhou-Mi, apakah kamu benar-benar tidak menginginkan bantuanku? Yunzi datang ke Omi pagi-pagi sekali dan masih mengatakan bahwa dia bisa membantu memohon bantuan pamannya untuk menemukan seseorang yang dia kenal untuk menilai Master Pil Immortal kelas 1.
Omi tidak berbasa-basi, melemparkan selembar kertas dan berkata, lihat sendiri apa ini. Ah, surat rekomendasi Master Tianxiang. Kamu, bagaimana Anda mendapatkannya? Anda tahu Master Tianxiang? Omi awalnya ingin berpura-pura menjadi temannya dan mengatakan bahwa itu adalah temannya, tetapi setelah dipikir-pikir, akan lebih baik untuk tidak mengatakannya seperti itu. Jika itu keluar dan kemudian menyebar ke telinga guru Tianxiang, itu tidak akan terjadi. Tidak baik untuk berpikir bahwa dia sombong. Seorang teman saya mendapatkannya untuk saya, jadi tidak perlu bantuan pamanmu. Saya khawatir pada tingkat pamanmu itu, dia tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi dari Tuan Tianxiang. Yunzi tidak mengatakan apa-apa, memang, pamannya belum mencapai tingkat berurusan dengan Master Tianxiang. Omi melihat wajah Yunzi dan tertawa, tidak menyangka bahwa ucapannya yang santai juga akan menghasilkan efek berpura-pura membandingkan. 2025. Omi membawa surat rekomendasi guru Tianxiang bersamanya ke aula besar pil abadi sekali lagi. Ini kamu lagi, apa yang kamu lakukan di sini? Begitu dia berjalan ke aula besar pil immortal, dia melihat seorang lelaki tua yang merupakan Master Pil Immortal level 2, Master Pil Immortal level 2 yang sama yang telah menghentikan Omi. Terakhir kali, datang untuk menilai Master Pilar Abadi level 1. Kata Omi. Orang tua itu berteriak, keluar dari sini. Saya sudah mengatakan terakhir kali bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengambil penilaian. Tidakkah Anda mengerti bahasa manusia? Anda pikir saya menggoda Anda? Omi mendengus, sombong sekali. Bagaimana jika aku harus mengikuti ujian? Oh, konyol, bisakah kamu mengikuti tes tanpa persetujuanku? Omi menamparnya. Ah, orang tua itu terbang. Meskipun orang tua ini adalah immortal kelas 2, dia hanya pada tahap pramanusia immortal, dia bukan tandingan Omi. Kamu berani memukulku. Orang tua itu sangat marah. Dia adalah Master Abadi kelas 2, lebih dari seorang pria kuat tingkat abadi yang berteman dengannya, dia benar-benar berani mengalahkannya. Omi dengan cepat mengeluarkan surat rekomendasinya. Saat ini lebih baik tidak berbicara omong kosong dengannya. Lagi pula, dia adalah immortal dan tingkat kedua. Jika dia pergi ke negara abadi tertentu, bahkan pembangkit tenaga Earth immortal harus dirawat. Dengan sopan, dia bisa memanggil sekelompok pembangkit tenaga mortal immortal untuk memusnahkan Omi dalam hitungan menit. Ketika dia mengatakan itu, Omi masih sedikit takut di dalam ketika dia melakukan pekerjaan tamparan ini. Omi berkata, perhatikan baik-baik, aku ini apa? Pria tua itu tiba-tiba melihat surat rekomendasi di tangan Omi, dan seolah-olah pikirannya yang abadi menggesek kode QR, dia melihat seorang wanita cantik di benaknya yang abadi. Ah, wajah orang tua itu berubah, itu adalah Tuan Tianxiang. Dalam pikiran abadinya, Guru Tianxiang berkata, dia memanggil sahabat-sahabatku, menyusahkan Tuan Pil Immortal, jangan mempersulitnya, biarkan dia berhasil menilai, terima kasih semua. Surat rekomendasi itu hanya kalimat pendek, itu dari Guru Tianxiang sendiri, tidak mungkin untuk memalsukannya, karena lelaki tua ini juga pernah bertemu Guru Tianxiang dan mengenali aroma spiritualnya, itu asli. Omi menyimpan surat rekomendasi itu. Orang tua itu masih tampak terkejut dan tidak sadar kembali. Meskipun Tuan Tianxiang akan menjadi guru pil abadi kelas 2, dia mengerti bahwa mereka tidak berada di level yang sama-sama sekali. Orang tua itu tidak mengerti mengapa Omi mengenal Guru Tianxiang. Bukan, dia adalah sahabat Guru Tianxiang. Omi berkata, bagaimana, apakah Anda perlu saya menunjukkan surat rekomendasi lagi? Jika itu tidak berhasil, saya harus pergi dan mengundang Tuan Tianxiang. Wajah lelaki tua itu disapa dan dia berkata, tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia menyentuh wajahnya yang baru saja dipukuli dan dilukai, masih sangat kesal di hatinya. Omi berkata, jangan sedih juga, jika kamu tidak bahagia, kamu bisa bertanya-tanya dan mencari tahu siapa teman wanita Tuan Tianxiang, membuat kamu terbunuh dijamin beberapa menit. Tubuh lelaki tua itu gemetar, membuatnya terbunuh dalam hitungan menit. Omi mendengus, sungguh, jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mati. Begitu buta, tetapi juga berani bekerja di Hall of Immortals. Aku bisa belajar sendiri, kamu pikir aku seorang orang biasa, kan? Orang tua itu memiliki firasat buruk di hatinya. Setidaknya, dia telah menghilangkan niatnya untuk menemukan seseorang untuk membunuh Omi awalnya. Dia ingin menemukan beberapa makhluk fana untuk membuat Omi terbunuh. Membantunya membunuh Omi bisa dibariskan, dan dia hanya perlu membantu pihak lain memperbaiki pil abadi sekali. Tapi sekarang, dia membatalkan rencana itu. Omi melihat wajah lelaki tua itu mereda, dia diam-diam bahagia. Lelaki tua ini, kurasa dengan Yunbong. Grandmaster Chen dari Immortal Kingdom berada di level yang sama. Di masa depan, ketika Anda kembali ke kerajaan abadi Yunluo, jika Tuan Chen juga sombong di depan Omi, surat rekomendasi ini juga dapat ditunjukkan kepada Tuan Chen. Status Grandmaster Tianxiang di bidang Immortal Pil bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang biasa. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena Master Pil Immortal kelas 4 dari Master Tianxiang. Siapapun yang bisa menyinggung Master Pil Immortal peringkat 4 itu bahkan dewa atas harus berteman dengannya. Selanjutnya, Omi dibawa ke kantor pendaftaran dan mendaftar dengan lancar. Silakan ikuti saya untuk penilaian. Pria tua itu berkata dengan wajah hitam, seolah-olah dia sangat dirugikan dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Oh, kemudian, ada tempat lain, dan saat ini, ada beberapa Master Xiandan di tempat itu. Secara umum, penilaiannya terutama untuk pilar abadi level 1, dan pilar abadi level 2. Tuan Lu, orang ini ingin menilai Master Pilar abadi tingkat pertama. Oh, biarkan dia masuk. Masuk. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu pergi lebih dulu. Omi berjalan ke Tuan Lu. Tuan Lu melihat formulir aplikasi Omi dan melihat bahwa di kolom instruktur yang direkomendasikan itu ditulis sebagai Tianxiang. Dia terkejut, dan seluruh penampilannya, seolah-olah dia langsung jauh lebih energik. Halo, Saudara Tang.
Jangan gugup, Anda pasti akan lulus penilaian. Guru Lu berkata dengan antusias. Omi tahu pasti melihat nama Tianxiang yang membuatnya tiba-tiba begitu antusias. Bagus. Ayo, mari kita pergi ke penilaian. Grandmaster Lu mengundang Omi ke ruang alkimia, yang memiliki banyak tungku pil dari berbagai jenis. Ini adalah pertama kalinya Omi melihat begitu banyak tungku pil, yang digunakan Omi sekarang sangat rendah. Tungku biasa dibeli di dunia, dan api sejati Omi hanya satu rasa, tapi itu sudah cukup untuk saat ini. Tuan Lu itu berkata, kamu sendiri yang memilih tungku pil, omong-omong, api yang kamu gunakan saat ini masih harus menjadi salah satu rasa dari Fight Fire. Tidak, satu rasa api sungguhan. Kata Omi. Mata Tuan Lu itu berbinar dan dia tertawa, adik laki-laki, jangan bercanda denganku, bahkan aku masih menggunakan dua rasa Fight Fire, belum lagi kamu, bahkan Master Tianxiang, Master Pil Immortal kelas 4, hanya menggunakan 5 rasa Fight Fire. Omi menyerang dengan serangan telapak tangan, api merah menyembur keluar dari tangannya, panas api sangat tinggi. Mata Tuan Lu bersinar dengan jijik, tetapi mulutnya tertawa, kamu adalah rasa dari Fight Fire, dan itu agak buruk dalam hal itu. Aku api virtual, kupikir itu api sungguhan, aku meminta seorang gadis untuk mempelajarinya sebelumnya. Api sejati tidak mudah dibuat, kami para Master Pil Immortal, teknik adalah satu hal, menguasai teknik api jenis apa yang lain. Master Xian dan yang dapat menggunakan api sejati hampir semuanya berada di atas level kelima, dan di Earth Immortal World, sulit untuk menemukan Master Xian dan di atas level kelima. Ketika Anda keluar di masa depan, jangan katakan bahwa Anda menggunakan api sejati, dapat dimengerti bahwa orang luar tidak mengerti, tetapi Anda, dianggap sebagai orang dalam, dan Anda masih membual tentang menggunakan api yang sebenarnya, Anda akan menjadi lelucon ketika bertemu dengan orang dalam. Oh, Omi mengangguk malu, jadi bisa dikatakan api yang dimuntahkan Little Fire juga bukan api sungguhan, melainkan api virtual. Anggap saja, bagaimana api yang sebenarnya bisa begitu mudah. Baiklah, kamu bisa memulai penilaian, aku akan merekam semua proses penilaianmu dengan kristal memori ini. Bab 2026. Omi memandang Tuan Lu dan melihat bahwa dia memegang batu hitam seukuran paku di tangannya. Ini adalah kristal memori. Ya, beberapa orang juga menyebutnya 3 batu kehidupan, singkatnya, masing-masing memiliki nama sendiri. Omi sedikit kaget, karena Omi pernah melihat di dunia fana, dunia teknologi, Omi pernah melihat yang lebih besar, langsung merekam banyak adegan dari zaman dahulu, ada sebulan, ada tahun, dan yang terpanjang genap. Berumur 500 tahun. Tanpa diduga, setelah Omi datang ke dunia abadi, dia akhirnya melihat hal semacam ini muncul. Omi tidak memikirkannya lebih jauh dan segera mulai memperbaiki pil abadi. Master Lu berkata kepada kristal memori, saya, Lu Yihua, menilai Omi, merekam proses ini sebagai bukti. Setelah mengatakan itu, kristal memori mulai merekamnya untuk Omi. Omi menyempurnakan dengan sangat hati-hati, dan sekitar 15 menit kemudian, Omi selesai menyempurnakan, dan pil abadi dengan aroma obat dibuat. Lu Yihua membawanya ke hidungnya dan mengendusnya, berkata, tidak buruk Anda dapat memperbaiki pil immortal kualitas lapisan ketiga dalam penilaian pertama Anda. Selamat Omi, Anda telah lulus penilaian. Omi berkata, senior, Anda juga bisa memanggil saya Zoumi, tambahkan 2 nama itu. Zoumi. Ya, itu adalah namaku di kehidupanku sebelumnya. Oke, percakapan ini telah direkam ke kristal memori. Kemudian, mengakhiri rekaman, Master Lu berkata, kristal memori ini adalah master abadi tingkat pertama Anda secara resmi. Tolong simpan dengan aman. Tentu saja, Anda juga dapat menggantungnya di dada Anda, sehingga setiap orang dapat memindainya dengan pikiran abadi dan melihat keasliannya dalam sekejap. Haha, itu tidak perlu. Omi tidak berpura-pura menjadi begitu sebanding. Master Pil Immortal kelas 1 bukanlah apa-apa. Ide Omi salah, Master Pil Immortal kelas 1 juga sangat diminati. Manusia abadi, dewa fana, dan bahkan dewa bumi. Ada orang yang membutuhkan Master Pil Immortal kelas 1 untuk membantu mereka memperbaiki pil immortal. Master Lu menginstruksikan, adalah baik untuk menjadi kurang flamboyan. Meskipun status Immortal Pil Master terhormat, tetapi juga berisiko tinggi. Akan selalu ada beberapa orang mesum yang akan mengambil Immortal Pil Master dan memaksanya untuk memperbaiki Immortal Pil untuk mereka, dan bunuh mereka jika tidak. Ah, masih ada orang seperti itu. Benar, jadi sebaiknya Anda menemukan beberapa mitra jangka panjang yang kuat di masa depan. Mereka memberikan perlindungan untuk Anda. Kami Master Immortal Pill, yang berspesialisasi dalam Immortal Pills, aspek kekuatannya pasti tidak sebaik. Bahkan jika ada alam, kebanyakan dari mereka berada di alam kosong, menghadapi level yang sama sebagian besar tidak cocok. Hei, kata Omi dalam hatinya, dia adalah pengecualian, sebagian besar teman-temannya tidak cocok untuknya. Begitu saja, Omi berjalan keluar dari aula besar dewa. Yunzi, Belindama, Wild Dew, dan mereka bertiga sedang menunggu di luar aula besar pilar abadi. Melihat Omi keluar, mereka langsung naik. Bagaimana? Penilaiannya sudah selesai. Ma Belinda sibuk bertanya. Omi segera mengeluarkan kristal penilaiannya. Dengan sapuan beberapa pikiran abadi, mereka segera melihat pandangan kasar dari proses penilaian Omi. Selamat Tuan Muda Zou. Belinda panik dan tersanjung, seolah-olah seluruh sikap Omi telah berubah setelah dia mendapatkan bukti sebagai Master Abadi kelas 1. Belinda tiba-tiba merasa di dalam, begitu banyak cinta untuk Omi. Yunzi menatap Omi, dan juga semua matanya berubah. Di masa lalu, dapat dikatakan bahwa Omi tidak cukup baik untuknya, tetapi sekarang Omi telah memperoleh gelar Master Pil Immortal kelas 1, itu berbeda, setidaknya layak untuk identitasnya sebagai putri kerajaan abadi Yunluo. Dan Omi lebih kuat darinya lagi. Yunzi bertanya, sekarang kamu. Penilaiannya sudah ada di sini, bukankah kita harus kembali ke kerajaan abadi Yunluo selanjutnya?
Omi berkata, ada apa, tinggal beberapa hari lagi. Omi juga ingin bertemu dengan Star Luo, dan juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi dari Master Tianxiang. Oh, Yunzi mengangguk. Sorot mata Omi tidak lagi sama, perasaan yang dipaksakan seperti sebelumnya, tapi perasaan yang rela. Dapat dikatakan bahwa status Omi diam-diam mengambil lompatan ketika dia mendapat status Master Pil Immortal kelas 1. Omi kembali ke penginapan dan bersiap untuk bertemu dengan Star Luo besok. Namun, bahkan sebelum Omi memasuki penginapan, dia mendengar seseorang di penginapan berkata, saya benar-benar tidak tahu kemana sepupu Yunzi pergi. Maaf, saya benar-benar tidak tahu. Mereka hanya menginap di penginapan kami. Kami tidak pergi kemana mereka pergi. Kata pemilik penginapan. Yunzi mendengar suara itu dan terkejut. Ini sepupu Yang Fan. Mengatakan itu, beberapa orang memasuki penginapan, dan tentu saja, sepupu Yunzi itu, dan seorang pemuda tak dikenal, bertanya kepada penjaga toko tentang hal itu. Sepupu, hei, sepupu Yunzi, kamu kembali, aku hanya bertanya kemana kamu pergi. Yang Fan dan pemuda lain muncul. Yunzi menatap pemuda itu dan tersenyum, kakak Gusiba, kamu juga datang. Hei, Nona Yunzi, sudah beberapa hari, kamu sudah tumbuh cantik lagi. Bait Kunoba berkata dengan manis di bibirnya. Namun, Yunzi tidak menyukainya dan hanya menyapanya dengan senyuman. Omi berdiri di belakang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kuil Kunoba itu memandang ke arah Omi dan berkata, kamu adalah teman gadis Yunzi, Zoumi, kan? Sudut mulut Gujiba sedikit terangkat, seolah menyebut Zoumi agak menghina, jika bukan karena Yunzi, dia tidak akan pernah berbicara dengan orang seperti itu sampai mati. Omi tidak repot-repot berbicara dengannya dan berjalan lurus menaiki tangga, sambil berkata pelan, Yunzi, datang ke kamarku. Oh, Yunzi berkata kepada Yang Fan dan Gusiba, maaf aku tidak bebas hari ini, kalian silakan kembali. Ini, Yang Fan tertekan, dia sengaja membawa Bakuil kuno untuk memperdalam hubungannya dengan Yunzi. Kuil kuno sibuk berkata, Nona Yunzi, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dan mantan Zoumi hanyalah teman biasa? Mengapa dia diizinkan untuk memerintah Anda? Karena dia temanku. Seorang teman tidak harus patuh seperti seorang Might Cloud Valedger. Gujiba berkata dengan marah. Omi berdiri di tangga, berhenti dan berkata, kamu Guseba, kan? Ya, bagaimana Drop? Gujiba memandang Omi seolah-olah dia adalah saingannya. Omi berkata, kau ingin tahu mengapa Yunzi mematuhiku? Oke, aku akan memberitahumu. Jangan katakan itu. Yunzi sibuk berteriak. Omi berkata, karena Yunzi menyukaiku, memujaku, dan bersedia melakukan segalanya untukku. Guseba, kamu bisa pergi sekarang. Kamu tidak punya kesempatan. Jangan buang waktu dan energimu. Ini tidak mungkin. Bagaimana sepupuku bisa menyukai orang sepertimu? Bahkan jika kamu jenius, tetapi di mana jadi apa? Teriak Yang Fanton. Omi mendengus, ya, tanya saja Yunzi. Setelah mengatakan itu, Omi berjalan ke atas. Omi tidak memiliki konflik yang sangat keras dengan mereka, bagaimanapun juga ini adalah wilayah mereka. Fan yang sibuk menatap Yunzi dan bertanya, sepupu, beritahu sepupu bahwa ini tidak nyata, kodok ini hanya bermimpi. 2027. Yunzi menghela nafas dalam, dia pikir Omi akan mengatakan sesuatu tentang dia menawarkan jiwanya. Yunzi harus mengikuti apa yang dikatakan Omi dan mengangguk, sepupu, maafkan aku berbohong padamu, Zoumi benar, aku sangat menyukainya dan aku memujanya, jadi aku mengikutinya sepanjang jalan dari sini. Kerajaan abadi Yunluo, tanpa kesulitan apapun. Yunzi menatap Gusiba lagi dan berkata, maaf Tuan Gu, saya sudah punya hati, terima kasih atas kebaikan Anda kepada saya, Anda akan menemukan seseorang yang lebih baik dari saya, silakan kembali. Tidak, Gujiba berteriak, betapa cantiknya seorang wanita, dia hampir memutuskan di dalam bahwa dia adalah istrinya, dan sebagai hasilnya, terbang dari pegangan, dan menyukai dusun, dan cabul pertama di kehidupan sebelumnya. Yunzi berkata kepada Yang Fan lagi, sepupu, tolong kembalilah, aku akan ke atas, Zoumi memintaku untuk pergi ke kamarnya, aku tidak ingin membuatnya menunggu, aku minta maaf. Setelah mengatakan itu, Yunzi berjalan ke atas, Yang Fan tertegun di sana. Beberapa detik kemudian, Yang Fan berteriak, Yunzi, kamu tidak bisa menyukainya, orang dusun itu tidak pantas untukmu. Namun, Yunzi tidak berbalik sama sekali. Omi datang ke kamar, dan segera setelah itu, Yunzi muncul. Zoumi, untuk apa kau memanggilku ke sini? Tanya Yunzi. Kamu adalah budakku, tidak bisakah kamu menelepon jika tidak ada yang salah? Oh, kamu harus membenciku di hatimu karena mengganggu pernikahanmu. Tidak aku tidak suka Guseba itu, sepupuku yang menjodohkanku dengannya. Pada saat ini, di lantai bawah, Gujiba tampak tercengang, mengulangi dengan mulutnya, saya secara mengejutkan tidak sebagus Kuk, ya. Yang Fan khawatir, kakakku, kamu baik-baik saja. Jangan menakutiku, aku bahkan tidak sehebat Udik, ya. Seperti orang bodoh, Gujiba mengulangi kalimat ini, lalu tertawa getir. Yang Fan terkejut di dalam, oh tidak, Guseba seharusnya tidak gila, kan? Jika kamu menjadi gila, itu benar-benar akhir. Saat ini, Yang Fan tidak bisa diganggu dengan Yunzi dan panik mengguncang Gusiba. Kakakku, bangun. Jangan seperti ini. Mari kita pikirkan masalah bersama. Aku yakin aku bisa meyakinkan sepupuku, kakakku. Namun, Guseba masih terlihat seperti orang bodoh, bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak percaya aku tidak sebaik Udik. Aku tidak percaya aku tidak sebagus Udik. Yang Fan menjadi gila. Jika Guseba benar-benar menjadi gila karena ini, keluarganya pasti tidak akan lepas dari tanggung jawab. Karena dialah yang mengatur Guseba dan Yunzi. Bagaimana orang-orang di keluarga Guseba akan membiarkan mereka pergi? Kenapa kamu harus sangat sial, Gujiba? Bisakah kamu berhenti menjadi sangat tidak berguna, hanya seorang wanita? Jadi apa?
Teriak Yang Fan. Aku bahkan tidak sehebat Cook ya. Kuil Kunoba benar-benar bodoh. Pada saat ini, banyak orang di penginapan telah berkumpul. Tempat umum semacam ini, tidak mungkin tidak ada yang tahu. Kuil Kunoba setidaknya salah satu dari 200 jenius teratas di Pulau Upper Velos. Popularitas ada di sana. Pada saat ini, melihat kuil Kunoba menjadi gila, semua orang luar biasa. Fan yang sangat ingin menginjak kakinya, sekarang bukan waktunya untuk mengeluh tentang kurangnya perut, tetapi bagaimana menyelesaikannya. Yang Fan segera menggendong Gusiba di punggungnya dan membawanya kembali ke kediaman yang terlebih dahulu untuk melaporkan hal ini kepada ayahnya. Begitu Yang Fan pergi, seluruh penginapan dipenuhi dengan diskusi. Kuil Bakuno bahkan sudah gila, kejutan mental macam apa yang dia derita. Entahlah, aku hanya tidak memperhatikan. Taruh di atasnya, yang saya dengar hanyalah, seperti yang terus diulang Guseba, saya bahkan tidak sebagus Cook. Apa maksudmu? Dia tidak sehebat Cook, bagaimana mungkin Cook itu berani membandingkan dirinya dengan Guseba? Dan kemudian sebuah toko, apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi? Hei, Wang, melihat sekilas gerakan bersinar anak kedua. Para tamu yang penasaran, yang tidak peduli dengan uang itu, segera melemparkan tas ke Shop Junior. Shop Dao, di penginapan kami, ada beberapa tamu dari kerajaan abadi Yunluo yang tinggal di sana. Salah satunya adalah seorang gadis bernama Yunzi, putri dari kerajaan abadi Yunluo. Dia sangat cantik sehingga orang tidak bisa tidak melupakannya. Untuk bernafas. Kebetulan Yunzi adalah sepupu Yang Fan. Yang Fan ingin berteman dengan keluarga kuno, jadi dia memperkenalkan sepupunya kepada Gusiba. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya tahu itu setelah Gusiba melihat Yunzi. Dia sangat menyukainya. Dan juga, Gusiba sangat yakin bahwa dia akan mampu menahan kecantikannya. Bagaimanapun juga, Yunzi hanyalah seorang putri dari negara peri kecil. Dengan identitas Gusiba, dia cukup layak. Namun, yang tak terduga, bahwa Yunzi sudah memiliki seseorang yang dia sukai, yaitu pria yang datang bersama Yunzi, bernama Omi. Dan pria ini, Omi, adalah reinkarnasi dari Zoumi, cabul nomor 1 kerajaan abadi Yunluo. Gujiba mengetahui kebenaran dan menjadi gila. Wow sial, jadi begitu. Pada saat ini, di kamar Omi, Omi tidak tahu bahwa sesuatu yang signifikan telah terjadi. Dia hanya melihat Yunzi, dan semakin dia melihat Yunzi, semakin menggoda dia menemukannya. Jadi sekarang, Omi sembrono, terus-menerus mematuk. Bibir harum Yunzi. Yunzizi tersipu malu-malu, tapi dia bahkan tidak melawan, membiarkan Omi mencium bibirnya. Tok tok tok. Tepat pada saat ini, ketukan cepat datang dari pintu. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat produk yang sebenarnya. Pintu terbuka, dan Nodo masuk dengan tergesa-gesa. Kumbang liar, ada apa? Yunzi tersipu dan bertanya. Nodo melihat Yunzizi merona, mata curiga menatap Omi, tidak tahu apa yang baru saja mereka lakukan, tapi pakaian mereka masih utuh. Nodo tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia terlalu sibuk melaporkan. Putri, ini buruk, sesuatu yang besar telah terjadi. Benda besar apa? Putri, Gujiba itu, dia gila. Yunzi bingung, apa hubungannya kegilaannya denganku, aku tidak menyukainya. Nodu tertekan, Putri, itu karena Anda tidak menyukainya sehingga dia gila. Saya baru saja turun dan mendengar seluruh penginapan membicarakannya. Ah, tidak mungkin. Yunzi terkejut. Omi juga memiliki kerutan ringan di alisnya. Memang benar, ketika Gujiba mendengar kamu mengatakan secara pribadi bahwa kamu menyukai Zoumi, dia menjadi gila dan terus mengatakan hal-hal konyol di mulutnya bahwa dia lebih buruk daripada Udik. Sekarang sepupumu Yang Fan telah membawanya pergi, mungkin kembali ke yang tempat tinggal. Han, Yunzi menatap Omi dan sangat terdiam. Omi mendengus, sungguh pria yang tidak berguna. Nodo berkata, Zoumi, sekarang bukan waktunya untuk mengucapkan kata-kata sarkastik. Gusiba marah karena Yunzi dan kamu, masalah ini pasti akan menjadi lebih besar. Saya pikir lebih baik kita segera pergi dari sini, ini bukan tempat untuk pergi. Tinggal lama, Omi berkata, aku belum siap untuk pergi. Zoumi akan ada darah jika masalah ini tidak ditangani dengan baik. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan sang putri. Jika kamu tidak pergi, aku harus membawa sang putri dan sembunyi dulu. 2028. Bersembunyi, apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Zoumi, aku mohon. Kata Nodo memohon. Omi menatap Yunzi dan berkata, kamu tidak akan kemana-mana. Jika kamu benar-benar takut akan terjadi sesuatu, langsung pergi ke rumah pamanmu. Tidak peduli di mana kamu bersembunyi, itu tidak simen rumah yang, jadi lebih baik pergi diam-diam. Bagus. Yunzi mengangguk. Nodo tiba-tiba merasa malu karena dia mendorong persembunyian, dan menangani masalah tanpa ketenangan Omi. Yunzi bertanya, bagaimana denganmu? Saya tinggal di sini, kata Don Omi. Tidak, itu berbahaya. Yunzi sibuk menghentikannya. Alis Omi berkerut saat dia tertawa ringan. Bisakah aku mengerti bahwa kamu peduli padaku? Ah, aku. Cloud Valet terdiam sesaat, dia hanya tidak ingin keluar dari mulutnya, dan itulah yang dia katakan. Tentu saja aku peduli padamu, karena jika kamu mati, aku juga mati. Kata Cloud Valet. Maafkan saya jika Anda tidak menyukai saya, kata Don Omi. Benar, hidupku hanya ada di tanganmu. Yunzi sibuk, dia tidak percaya bahwa dia juga akan jatuh cinta pada Omi. Omi membiarkan ngengat liar membawa Yunzi pergi. Adapun Belindama, Omi menyuruhnya pergi ke penginapan lain. Tidak ada orang di sini yang peduli dengan keberadaan Belindama. Omi diam-diam meninggalkan penginapan dan menuju ke tempat bernama Star Music Square. Star Music Fang adalah tempat seperti teater besar yang khusus memainkan musik dan menyanyi dan menari. Omi benar-benar tidak mengerti bagaimana keluarga Xingluo bisa membuka tempat seperti ini. Omi menemukan seorang rekan bernama Sin. Halo, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Namamu Sin, aku Don Omi. Kamu Omi. Ya,
Starro melewatimu, dan dia bilang kamu bisa memberikan apapun yang kamu inginkan atas namaku, tetapi sementara itu, Nona Starro sedang mundur. Oh, berapa lama retretnya? Xing Luo ini sekitar sebulan pengasingan, dan di bulan itu, jika kamu ada hubungannya dengan itu, dia memintaku untuk membawamu ke Paman Alan. Ada apa denganmu? Omi menggelengkan kepalanya, tidak hanya di sini untuk melihat. Kalau begitu, silakan. Omi tidak mencari Alan, tidak ada gunanya, dia tidak mencari perlindungan. Omi masih berada di penginapan. Saat ini, di kediaman Yang. Ayah, bagaimana kabarnya? Kapan Guseba akan pulih? Di sebuah ruangan, Yang Fan bertanya dengan cemas. Entahlah, Yang Abadi itu gila, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dia hanya bisa mengandalkan pikirannya sendiri. Jika pikirannya memikirkannya, dia secara alami akan bangun. Jika dia tidak pernah keluar, maka dia akan menjadi gila selamanya. Sudah berakhir, keluarga kuno pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Sepupu Yunzi juga sangat mengecewakan kita. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Kesalahan terbesar dalam masalah ini adalah kita yang mengaturnya. Yunzi berhak untuk tidak menyukainya. Kita terlalu terburu-buru, kita bahkan tidak tahu Yun. Hubungan Zi dengan Zoomi itu, jadi kami hanya mengaturnya secara sembarangan. Jadi bagaimana sekarang? Pada titik ini, Anda hanya dapat mengklaim bahwa kami tidak memperkenalkan Anda, bahwa mereka bertemu secara kebetulan, bahwa Guseba jatuh cinta pada Yunzi dan meminta Anda untuk memperkenalkannya. Anda dengan senang hati menjebak mereka karena kewajiban moral sebagai seorang teman. Saya tidak berpikir ada yang mencurigai motif Anda. Bagaimanapun juga, Yunzi memang sangat cantik, dan keluarga kuno juga ingin menyelamatkan muka, jadi mereka tidak akan melakukan apapun kepada Anda mengenai masalah ini. Bagus kalau begitu sekarang aku akan segera membawa Guseba kembali ke keluarga Gu dan menjelaskan semuanya dengan keluarga Gu. Cepat pergi, coba kirim Guseba kembali sebelum berita itu kembali ke keluarga Gu, dan jelaskan kepada keluarga Gu, ingat, semua kesalahan ada pada Guseba, implikasinya adalah Guseba tidak tega untuk itu. Yang Fan segera membawa kuil Guba bersamanya dan menuju ke keluarga Gu. Setengah jam kemudian, di aula besar keluarga kuno, berdiri lebih dari selusin pria kuat. Lebih dari selusin pria kuat semua melihat ke aula besar, dengan bodohnya mengatakan bahwa mereka lebih rendah daripada orang dusun Gu Temple Ba. Dan Yang Fan berdiri di samping, diam, dia baru saja menjelaskan semuanya. Seorang pria kuat dari keluarga purba menamparkan wajah Gu Siba. Hal yang tidak berguna, seorang wanita bisa melakukan itu padamu. Namun, setelah tamparan itu, kuil Guba, yang tidak sadar, tampak lebih buruk memeluk seorang pelayan wanita dan berkata, Yunzi, aku ingin menikahimu. Saat ini Omi sedang berlatih di penginapan. Keesokan harinya, bahkan sebelum Omi membuka matanya, dia mendengar ketukan tajam di pintu. Omi melambaikan tangannya dan pintu terbuka secara otomatis. Hanya untuk melihat itu adalah sesama penginapan. Untuk apa kau mencariku? Senior Tang, sesuatu yang besar telah terjadi. Hal besar apa yang telah terjadi? Kakak Guziba telah datang ke penginapan kami dan bertanya di mana Anda berada saat ini. Saya pikir dia akan segera ke sini. Orang itu mengatakan bahwa orang ini sebelumnya telah memberi Omi keuntungan dari keraguan, jadi dia datang untuk memberitahu sebelumnya. Gu Funba, apa-apaan, tidak pernah melihatnya. Tang Senior, Anda tidak tahu apa-apa. Saudara perempuan Guziba adalah seorang jenius sejati. Guziba berada di peringkat 150 dalam daftar pramanusia abadi, tetapi saudara perempuannya, Guziba, berada di peringkat 20 besar. Apa? 20 teratas. Benar, tepat 20, kekuatan wanita ini. Itu benar-benar tidak biasa, kamu harus berhati-hati aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, orang itu merasa ditarik. Segera setelah itu, seorang wanita berpakaian merah bergegas dan datang langsung ke kamar Omi. Omi bahkan belum berdiri. Apakah kamu reinkarnasi dari orang cabul nomor 1, Zoomi? Kamu yang menyakiti perasaan kakakku dengan Yunzi Jalang itu. Wanita berpakaian merah itu mengamuk. Omi perlahan berdiri dan menatap Gu. Dia cukup cantik, sosoknya lurus dan dia memiliki payudara besar. Namun, wajahnya terlihat sangat tidak menyenangkan, tatapan garang dan jahat. Omi berkata, kamu Gu yang terkenal, kan? Anda kenal saya? Hei, jenius peringkat 20 pada daftar peringkat abadi pramanusia di Sanshensu, Gu Enba, siapa yang tidak mengenalnya? Omi memberi tepukan kecil di punggungnya. Seperti yang diharapkan, orang-orang suka dipuji, dan Gu Enba, yang baru saja terlihat garang dan jahat, sedikit mereda. Takut, ya? Hahaha, aku, Tang, tidak pernah takut pada siapapun dalam hidupku. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa aku mengalahkan Yang Feng dengan satu gerakan sebelumnya. Jadi apa, Yang Feng bukan apa-apa, aku juga bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Tatapan Gu Ronba terangkat. Omi berkata, apakah keluargamu mengirimmu ke sini untuk menemukanku hari ini? Salah, aku hanya datang kepadamu atas namaku sendiri. Jadi apa yang kamu inginkan denganku? Kamu dan Jalang Yunzi itu menyakiti saudaraku. Menurutmu apa yang aku cari darimu? Sakit. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa saudaramu yang tidak berguna dan gila untuk seorang wanita? 2029. Kamu diam. Gu Ronba berteriak. Omi berkata, kakakmu menyukai Yunzi, dan Yunzi menyukaiku. Jadi kakakmu gila, itu masalah yang sangat sederhana. Dan kamu sekarang datang untuk menggangguku secara pribadi. Jika keluargamu mengirimmu ke sini, maka itu hanya menunjukkan mengapa keluarga Anda tidak memiliki kemurahan hati seperti Gujiba. Karena keluarga Anda juga tidak memiliki kemurahan hati. Kamu berbicara omong kosong, sudah kubilang, ini hanya langkah pribadiku. Gu Funpa, kamu juga seorang wanita yang dipuja oleh banyak orang dan dianggap sebagai tokoh terkenal di Pulau Upper Velos. Omong kosong, mereka yang menyukai gadisku bisa mengantri di jalan. Gu
Guronba mendengus. Omi berkata, jadi, jika semua orang sama tidak bergunanya dengan saudaramu, maka bukankah ada banyak pria di benua Yama atas yang gila? Maksud kamu apa? Omi berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa ada banyak pria di jalan ini yang menyukaimu? Kamu yakin tidak menyukai salah satu pria di jalan ini? Dan jika semua pria di jalan ini seperti saudaramu, siapa yang gila jika wanita yang dia sukai tidak menyukainya? Apakah ada jalan yang penuh dengan pria yang gila? Gufonba terkejut. Sepertinya masuk akal. Benarkah kakaknya begitu lemah? Guenba bereaksi dengan panik dan berkata, Omi, aku tidak ingin bertele-tele denganmu. Kamu terlalu baik dengan mulutmu. Aku tidak bisa berbicara denganmu. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk bermain dengan mulutmu. Omi tertawa dan berkata, Gufunba, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Ya, aku membaca bahwa kamu seorang wanita, jadi aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama. Omi, aku tidak akan melawanmu di sini. Aku akan melawanmu sampai mati. Apakah kamu berani? Apa yang tidak berani? Baiklah, besok siang, panggung duel guntur. Sampai jumpa lagi. Dan bawa Yunzi Jalang itu juga. Aku akan melakukannya. Tidak, aku ingin Yunzi Jalang itu melihat dengan matanya sendiri bagaimana kamu seperti anjing di tanganku. Dan aku ingin Yunzi menyesali bagaimana dia memilih pecundang sepertimu. Kata Guenba. Omi berkata, hal ini tidak ada hubungannya dengan Yunzi. Tidak, jika saya mengatakan itu relevan maka itu, lupakan saja. Saya akan mencarinya sendiri. Saya tahu dia ada di kediaman yang. Guenba mendengus dan berjalan pergi. Omi memperhatikannya terbang keluar melalui jendela, alisnya berkerut ringan. Omi bisa saja melakukannya sekarang, tetapi Omi tidak melakukannya, karena Omi bertanya-tanya apakah dia mengalahkan Gu besok di depan umum, apakah ketenaran Omi juga menyebar di benua Feiyan atas. Setelah Guba mendarat di tanah, seorang pelayan dengan sibuk datang dan bertanya, Nona Ba, apakah Anda sudah menemukan Omi itu? Aku menemukannya, ayo pergi, sekarang pergi ke kediaman yang dan temukan Jalang Yunzi itu, aku ingin mempermalukannya dan menunjukkan betapa buruk penampilannya. Bagus, Guenba dengan cepat tiba di Yang Mansion. Banyak wanita dan gadis dari Yang Mansion memandang Gu dengan penuh kekaguman. Kamu di sini. Yang Fan berjalan dengan wajah penuh perhatian, melihat tubuh yang menyentuh dan wajah cantik yang memukau. Yang Fan dalam hiruk pikuk. Sayangnya, di detik berikutnya, Yang Fan menghela nafas ke dalam, karena dia tidak cukup baik untuk seseorang. Selain itu, Yang Fan juga tahu bahwa Guenba sudah memiliki seseorang yang dia sukai, Master Pil Immortal level 1 yang sangat berbakat, dan orang yang dia sukai juga memiliki Master Pil Immortal level 3. Guba memandang Fan Yang dan mendengus kodok malas. Wajah Yang Fan. Momen memalukan, alasan mengapa Guenba memanggilnya kodok pemalas adalah karena Yang Fan diam-diam mengungkapkan kesukaannya padanya sebelumnya, tapi aku tidak menyangka Guenba tidak akan memberinya wajah sama sekali dan langsung memanggilnya. Katak, di mana Yunzi? Katakan. Sepupuku. Katakan atau tidak. Baik-baik, saya akan mengatakan. Yang Fan segera memberi isyarat di bawah tatapan Guenba. Di sebuah aula, Guba menemukan Yunzi, yang sedang berbicara dengan beberapa sepupu. Beberapa sepupu itu menasihati Yunzi untuk meninggalkan Omi, orang cabul pertama di kehidupan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Namun, Yunzi bersikeras bahwa dia tidak akan menyukai orang lain, dan mengatakan bahwa dia tidak menyukai latar belakang dan sejarah keluarga. Guronba, yang kebetulan masuk mendengar ini dan menjadi lebih marah. Kau Yunzi Jalang itu. Kufumba berkata kasar. Kamu, Nona Ben, Gufonba. Oh, itu kamu, apa yang kamu inginkan denganku? Jika kamu juga di sini untuk membujukku untuk bersama Gujiba, lupakan saja, aku tidak akan menyukai siapapun selain Zoumi, meskipun dia adalah orang mesum nomor 1. Di kehidupan sebelumnya, bahkan di kehidupan ini. Pelacur, menurutmu begitu, bahkan kamu layak menikah dengan keluargaku, delusi. Aku datang hari ini, tetapi untuk memberitahumu bahwa besok siang, pergilah ke panggung duel guntur, kamu akan melihat kejutan. Maksud kamu apa? Besok kamu akan tahu bahwa pria yang kamu sukai akan berbaring di kakiku seperti anjing. Kamu akan berduel dengan Komi. Guzuanba berjalan pergi dengan gusar. Sepupu Yunzi itu tercengang, Guruoba adalah jenius peringkat ke-20. Salah satu sepupu Yunzi berkata, Yunzi, ada baiknya pergi ke sana besok. Lagi pula, kamu tidak melihat banyak jenius di kerajaan abadi Yunluo, itu sebabnya kamu bingung dengan Zoumi itu. Pergi ke sana besok dan lihat. Lebih jenius nyata, mungkin Anda akan merasa bahwa Zoumi itu benar-benar tidak lebih dari itu. Ya, kamu akan melihat lebih banyak, matamu akan terbuka. Mungkin jika kamu melihat kembali pada orang cabul pertama itu, kamu tidak akan merasa tertarik padanya lagi. Semua orang mendesak Yunzi untuk melihatnya. Yunzi Wei sedikit khawatir tentang Omi di dalam untuk beberapa alasan. Mungkinkah dia benar-benar memiliki perasaan untuk Omi? Sedikit. Tidak, tentu saja tidak. Itu hanya karena hidupku ada di tangannya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan tamat. Yunzi menegur dirinya sendiri dalam hati. Ketika Gu berjalan keluar dari gerbang kediaman Yang Fan segera menawarkan keramahannya dan berkata, sampai jumpa. Di dalam Yang Fan sepertinya ingin mencoba lagi untuk melihat apakah dia bisa mengejar Gu. Namun, Gu mendengus, Yang Fan, jangan buang energimu. Kamu harus tahu bahwa kamu berada 100.000 mil jauhnya dibandingkan dengan Gao Qiong. Dia adalah Master Abadi kelas 1 dan memiliki Master Abadi kelas 3, dan kamu hanya keledai di depannya. Yang Fan merasa malu. Tatapan Guronba tinggi dan dia melangkah pergi. Besok siang, berita duel Guenba dengan Omi akan segera menyebar. Saya yakin besok, tahap duel guntur tidak akan tenang. Lagi pula, Guba adalah jenius peringkat ke-20, sementara Omi, yang merupakan lecer nomor 1 di kehidupan sebelumnya, dan yang paling penting, dia juga membuat Gujiba gila.
Beberapa jam kemudian, di halaman yang tenang, seorang wanita cantik sedang mempelajari pil abadi ketika seorang pelayan berpakaian seperti seorang wanita masuk. Nona Wangian Surgawi, 2030. Tenkasan. Apa itu? Orang yang datang ke tempat kita beberapa hari yang lalu, sepertinya sesuatu telah terjadi. Alis Tianxiang berkerut, orang yang mana? Hanya saja, pria yang dibawa Nona Starlord ke sini, dan kamu membimbingnya, mengatakan dia pintar. Apa yang terjadi padanya? Reinkarnasi Choumi. Dibunuh. Tianxiang sibuk bertanya, merasa sedikit kasihan pada seseorang yang cukup jenius. Jika dia terus memperbaiki pil, dia pasti akan sukses di masa depan. Tidak, pelayan itu, satu persatu, mengatakan apa yang dia dengar kepada Tianxiang. Tianxiang sedikit terkejut, Gu bukan seorang alkemis, bagaimana dia bisa menantang Zhou Mi? Saya tidak tahu tentang itu. Zhou Mi seharusnya tidak sebodoh itu untuk dipukuli. Master Tianxiang berpikir dalam hati dan memutuskan untuk memeriksanya besok. Hari berikutnya akan berada di sini dalam sekejap. Pagi-pagi sekali, banyak orang datang ke panggung duel guntur, dan sekitar pukul 11 pagi, panggung duel guntur sudah dipadati orang. Guba telah tiba di panggung duel guntur pagi-pagi sekali dan sedang menunggu Omi di sana. Omi membuka matanya sekitar pukul 10 dan mengakhiri Immortal Machine Spitting-nya. Omi melihat waktu dan berkata, sudah hampir waktunya untuk berangkat, saya tidak akrab dengan benua Yama atas, lebih baik saya pergi lebih awal. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Tanya Julima. Saya tidak mengerti, melawannya dan kemudian mengatakannya, saya tidak akan malu, apakah saya menang atau kalah. Tidak, jika kamu kalah, Kufumba akan menghajarmu. Kalau begitu pukul dia, oke, mau pergi. Jika kamu ingin pergi, pergilah bersama. Omi dan Belindama segera menuju ke panggung duel guntur, mencari 1,5 jam sebelum Omi menemukan tempat ini. Zhou Mi ada di sini. Ketika Omi tiba, seseorang mengenalinya, mungkin orang di penginapan. Omi terbang lurus menuju panggung duel guntur, dan Omi melihat Guronba sudah berdiri di panggung duel. Omi mendarat langsung di panggung duel di depan semua orang. Ketika Omi mendarat di panggung duel, tatapan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat ini di tengah kerumunan penonton, Yunzi dan sepupunya berdiri bersama. Yunzi memandang Omi di atas ring, CC dan tampan, tanpa rasa takut merasa sedikit terlalu menarik. Batin Yunzi diam-diam berkata, bergembiralah. Namun, sepupu Yunzi itu, dengan malu berkata, hari ini aku akan melihat bagaimana dia akan dipukuli setengah mati oleh Gu Zunba. Seorang udik desa dari kerajaan abadi, dan dia masih mencoba membuat gelombang di sini. Yunzi, kali ini kamu, orang yang kamu sukai, tidak sebaik yang kamu pikirkan di hatimu. Kamu, penutup mata, terus terang, katak di dasar sumur, berpikir bahwa langit hanya sebesar mulut sumur. Yunzi tersenyum sedikit, dia juga cukup khawatir di dalam, tetapi Yunzi sangat yakin di dalam, bahkan jika Umi benar-benar dipukuli hari ini, dia tidak akan berpikir bahwa Umi buruk. Yunzi gemetar di dalam, mungkinkah, dia benar-benar memiliki perasaan untuk Umi, kan? Untuk apa lagi ide itu lahir? Saat ini di tengah kerumunan penonton, ada seorang kenalan lain, yaitu Master Tianxiang. Tetapi Master Tianxiang telah berdandan di depan, jadi tidak ada yang mengenalinya, dia tidak ingin menimbulkan kehebohan. Master Tianxiang berkata dalam hatinya, hati anak konyol ini, benar-benar datang untuk dipukuli. Di mana Staros? Dan Staro tidak menghentikannya. Tuan Tianxiang dipenuhi dengan keraguan, dia berpikir bahwa Umi hanyalah seorang alkemis. Adegan itu sunyi. Di panggung duel, tatapan Guru Wangba terpelintir dan berkata, nomor 1 cabul, akhirnya kamu datang, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Omi berkata, setiap kali duel, lawanku selalu memulai dengan kalimat ini, aku sangat lelah, Kuunba, ayo cepat, Tang bisa datang hari ini adalah waktu yang sulit. Kamu, Guba melihat bahwa Omi sangat liar, duel dengannya masih membutuhkan waktu yang lama. Omi, nanti aku akan melihat betapa liarnya dirimu, aku ingin kau berbaring di bawah rok delima bibimu. Kata Kufunpa. Omi berkata, serius, saya tidak keberatan jika berbaring di bawah rok Anda memungkinkan saya melakukan pekerjaan Anda. Kamu, Gufunba sangat marah. Penonton, bagaimanapun, kagum, layak bereinkarnasi sebagai Zhou Mi, sangat bergelombang. Guba tidak ingin berbicara omong kosong lagi, tangannya terangkat, dan tangannya tiba-tiba berubah menjadi 2 warna, 1 merah dan 1 hitam. Swoosh! Seluruh tubuh Guba bergegas menuju Omi. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang dapat melihat bahwa sebenarnya Guba tidak bergerak. Bergegas menuju Omi hanyalah ilusi, juga mantra yang sangat kuat, mantra bahwa tidak peduli bagaimana Omi menanggapi, dia pasti akan menerima pukulan berat. Mantra Guba ini disebut Vault of the Heavens, dan terdengar bahwa ketika dipraktekkan dengan kekuatannya yang paling kuat itu bisa menutupi langit. Guba sangat percaya diri, mantra miliknya ini dapat diperingkatkan di seluruh benua Yan, dan itu diajarkan kepadanya oleh seorang pria kuat misterius sebagai imbalan atas bantuan yang tidak disengaja. Hati Omi kagum, mantra ini, sangat kuat mungkin tidak kalah dengan seni sunyi Omi, kecuali bahwa Guronba jelas tidak melatihnya secara mendalam, jika tidak Omi tidak akan bisa menang. Omi juga langsung melemparkan seni senyap. 10.000 tulang mekar. Wow. Gerakan Omi keluar seperti lusinan tulang yang layu. Setiap tulang yang layu mekar seperti bunga, dan akhirnya, bunga itu seperti mulut yang memakan orang, menggigit Guru Wamba sekaligus. Gu Fangba menjadi pucat merasakan kekuatan Omi. Pada saat itu, Gu Wunba merasa bahwa mantra lain yang sama kuatnya menyerang di belakangnya. Sebelum dan sesudah keduanya datang, Guba tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya, dia tidak tahu apakah harus berhadapan dengan bagian depan atau belakang. Hanya sesaat, serangan depan dan belakang, seperti 2 tamparan, dan Guba tertangkap di tengah, diratakan dengan tamparan seperti nyamuk.
Guenba jatuh ke tanah dalam kekacauan di depan kerumunan, matanya terbuka lebar. Kerumunan berteriak, duel ini, itu berakhir begitu cepat, mereka bahkan tidak melihat dengan baik, Gu seperti nyamuk, dia diratakan dengan tamparan. Semua orang menatap Omi tidak percaya. Guba segera bangkit dan menatap Omi dengan enggan. Omi berkata, Guba, kamu bukan tandinganku, kamu tinggi dan bangga, tapi sayangnya, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Master Pil Abadi, kebanggaan apa yang kamu miliki di depanku? Gu Fanba sibuk Tuan Pil Abadi. Apa maksudmu? Omi mengeluarkan kristal identitas guru abadi kelas pertama dan berkata, saya Tang, adalah guru abadi kelas 1. Ah, ini, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Jika Omi menambahkan identitas Master Abadi kelas 1 lainnya, maka status Omi akan luar biasa, dan Gu Fangba benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri tegak di depan Omi. Perasaan abadi Gu Fangba menyapu, dan tentu saja, Omi adalah Master Pilar Abadi kelas 1. Surga kamu masih seorang Master Pil Immortal kelas 1. Gu Fangba tercengang, orang yang dia benci tidak hanya mengalahkannya, tetapi juga Master Pil Immortal Grade 1. Semua orang di tempat kejadian juga tidak percaya saat ini. Yunzi sekarang, melihat tatapan tidak percaya semua orang, tiba-tiba merasa bangga di dalam. Dia adalah Master dan Immortal Grade 1. Sepupu Yunzi juga dalam keadaan tercengang saat ini. Tentu saja, di antara kerumunan, guru pengharum surgawi itu juga terkejut, dia sebenarnya sangat jenius dalam hal kekuatan, bahkan lebih baik daripada dalam hal pil abadi astaga. Bersambung.